Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan Pak Sofyan di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9 semester ganjil. Bapak doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh IPA dari awal hingga selesai. Pada kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran adalah satu, menjelaskan macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Kedua, mengidentifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakan seksual. Ketiga, menjelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Keempat, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua macam. Yang pertama aseksual dan yang kedua seksual. Perkembangbiakan aseksual pada hewan, satu, dengan membentuk tunas terjadi pada Obelia sp, Aurelia sp, Hydra sp. Kedua, fragmentasi terjadi pada Planaria. Ketiga, parthenogenesis terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Di sini terdapat gambar. Nah, gambar ini adalah reproduksi atau perkembangbiakan hewan secara aseksual dengan membentuk tunas. Yang ini dengan fragmentasi. Fragmentasi ini ada dua tahap, fragmentasi, kemudian pemotongan anggota tubuh, kemudian regenerasi, anggota tubuh nanti yang terpotong akan berkembang, kemudian berikutnya jadi individu baru. Dan yang ini adalah parthenogenesis. Ini terjadi pada lebah ya. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, sebagian besar hewan itu berkembang secara seksual melalui proses perkawinan hewan jantan dan betina yang diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina atau disebut juga fertilisasi. Dari fertilisasi nanti akan membentuk zigot ya. Zigot nanti akan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio akan berkembang menjadi individu baru, kemudian nanti akan dilahirkan dan berkembang menjadi individu dewasa. Fertilisasi itu ada dua macam, yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina, disebut fertilisasi internal. Yang kedua, fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betina, disebut fertilisasi eksternal. Ini terjadi pada hewan-hewan yang hidup di perairan. Perkembangbiakan seksual pada hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio dibagi menjadi 3 kelompok hewan. Yang pertama hewan vivipar, yang kedua hewan ovipar, yang ketiga hewan ovovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan yang melahirkan, memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contoh kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, kambing. Hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Embrionya berkembang di dalam telur, lalu telurnya dikeluarkan di dalam tubuh induk betina. Contoh cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan, di mana embrionya berkembang di dalam telur tapi tidak dikeluarkan, tetap berada di dalam tubuh. Setelah embrio cukup umur untuk dilahirkan, telur menetas dalam induk betina kemudian dilahirkan.
Ini adalah contoh hewan ovipar, hewan vivipar, dan hewan opovivipar. Perkembangan hidup hewan. Hewan berkembang dari mulai dilahirkan sampai dewasa. Ada yang secara langsung, ada juga berbentuk metamorfosis. Yang dimaksud dengan perkembangan langsung adalah beberapa jenis hewan seluruhnya berkembang menjadi hewan muda. Selama perkembangan tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh, hanya mengalami pertambahan ukuran menjadi lebih besar. Metamorfosis, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Hewan yang mengalami perkembangan langsung contohnya adalah serangga, Lepidma, Saccharina. Kemudian hewan yang melakukan metamorfosis contoh di sini adalah jangkrik. Metamorfosis terdiri dari dua macam. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, di sini contohnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur, kemudian telur nanti akan menetas jadi ulat atau larva, lalu berkembang menjadi kepompong atau pupa dan berkembang menjadi kupu-kupu muda, kemudian berikutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini dalam perkembangannya, waktu stadium ulat, antar ulat dengan hewan dewasa, kupu-kupu dewasa, struktur dan fungsi organ tubuhnya sangat berbeda. Kemudian selama perkembangannya, hewan itu mengalami banyak perubahan hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis sempurna di sini, metamorfosis tidak sempurna di sini terjadi pada jangkrik. Di sini ada telur ya, telur kemudian menetas jadi nimfa jadi imago, kemudian menjadi jangkrik dewasa. Nah, struktur tubuh nimfa dengan hewan dewasa ini hampir sama, yang berbeda hanya ukurannya saja. Nah, ini yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, contohnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Di sini ada seorang petugas yang sedang melaksanakan inseminasi buatan pada sapi. Baik, anak-anak semua materi yang hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.